dari pusat, pimpinan pusat, bukan pusat yang Pak Kiai sama itu yang nanti kira bukan ya pusat. Kalau beliau pusatnya langsung sama. Jadi pimpinan pusat dari kementerian, saya harus mendesimasikan ilmu yang telah saya peroleh di pendidikan guru pembenak itu. Yang akan saya desimasikan ini adalah budaya positif yang berkaitan dengan keseharian yang kita laksanakan pada anak-anak Bapak Ibu. Ada beberapa yang kita tidak menyadari bahwa sesuatu itu tidak pantas kita lakukan terhadap anak di era sekarang, tetapi tetap kita lakukan. Nah, di budaya positif ini nanti kita akan belajar banyak Bapak Ibu terkait dengan apa-apa yang semestinya kita lakukan sesuai dengan pendidikan yang telah diajar Dewan Toro, yaitu berhaba pada murid, berhaba dalam arti berpihak pada murid. Kita harus mengutamakan pembelajaran yang mengutamakan pada murid. Saya Bapak Ibu, kita mulai yang pertama di budaya positif. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Keyakinan universal ini sempat saya tanyakan apa yang dimaksud dengan keyakinan universal Bapak Ibu. Ternyata keyakinan universal itu adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila: mandiri, kreatif, kemudian bergotong royong, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis. Itu adalah keyakinan universal yang harus kita terapkan di sekolah. Kemudian budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Maka dari itu kuncinya adalah bagaimana kehebatan guru sebagai penuntut siswa dalam mengembangkan watak dan karakter murid. Guru hanya mengontrol dan menuntun mereka menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat yang mereka miliki. Guru hanya menuntun menjadi lebih baik tanpa mengubah kodrat yang mereka miliki. Itu pengajaran Ki Hajar Dewantoro. Berikutnya, budaya positif dapat dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat positif, berpikiran positif, berhati positif, dan bersikap positif. Semuanya serba positif. Kita tidak boleh mengatakan jangan saja, tidak boleh Bapak Ibu. Nanti lebih lanjut kita bahas. Apa saja harapan-harapan yang ingin Bapak Ibu lihat berkembang pada murid Bapak Ibu setelah mengetahui budaya positif ini? Nanti kita pelajari bersama harapan-harapan yang mungkin kita taruh ya kepada anak-anak kita setelah kita mempelajari budaya positif. Berikutnya, budaya positif yang akan kita pelajari hari ini Bapak Ibu ada 5, yaitu pertama disiplin positif, kemudian teori, motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, kemudian keyakinan jelas yang sudah saya berikan Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi dan 5 posisi kontrol, serta restitusi segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu penyelesaian bagaimana kita menyelesaikan permasalahan. Yang pertama dulu yaitu di disiplin positif. Disiplin positif adalah bagaimana kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi yang timbul dari diri sendiri, bukan motivasi yang timbul dari orang lain.
Itu kategori disiplin positif. Kemudian yang kedua yaitu teori motivasi. Diana Rosen menyampaikan untuk teori motivasi itu ada 3, yaitu seseorang termotivasi untuk melakukan kegiatan dipengaruhi oleh 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk 3 motivasi ini, Bapak Ibu tadi sudah menerima contoh soal ya Bapak Ibu. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas kita tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya, Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan speaker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa kali karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Monggo Bapak Ibu, jawablah pertanyaan ini dan berilah minimal 2 tanggapan terhadap jawaban rekan Anda berdasarkan teori motivasi yang telah tadi kita baca bersama. Kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Hal ini mungkin sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Sering kita alami bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita dengan memberikan penghargaan yang kita kaitkan dengan teori motivasi ini. Tadi siswa Bu Anas, dia termotivasi apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Yang nomor 1 itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang nomor 2 untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan kasus Bu Anas tadi, kira-kira masuknya yang mana ya Bapak Ibu? 2 atau 3? Ketika Bu Anas tidak masuk, di sini kan ketika Bu Anas tidak masuk, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? 2 atau 3 Bapak Ibu? 2 nih. 2 atau 3? 2 atau 3 Bapak Ibu? 2 ya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang.
Baik, kita lanjut ya. Oh iya. Ya, itu tadi yang contoh soal Bapak Ibu. Untuk yang teori motivasi. Sekarang yang ketiga, ini yang penting sekali ya, sering kita lakukan Bapak Ibu. Hukuman, penghargaan, dan restitusi. Menurut Alfie Cohen dalam Panis Period tahun 1993,